Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita bakal masuk ke soal UAS ganjil tahun 18-19, alias 2 tahun yang lalu. Oke, kita mulai dari pilihan ganda dulu ya. Instrumen atau peraturan di daerah yang harus disiapkan sehubungan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah adalah, nah ini kita lihat satu-satu. Kebijakan akuntansi, betul. Juknis penerimaan dan pembayaran belanja. Nah, itu juga penting. Tapi ini kan yang diminta itu kan instrumen atau peraturan ya yang harus disiapkan. Nah, kalau juknis penerimaan dan pembayaran belanja itu lebih spesifik. Sebenarnya itu betul, tapi terlalu spesifik gitu. Jadi kayaknya bukan yang diminta soal ini. Jadi yang juknis ini salah. Terus jurnal standar dan BAS itu juga sangat spesifik, jadi ini juga bukan. Terus C, kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi tadi betul. Terus yang kedua, karena ada kebijakan, otomatis kita harus membuat yang namanya sistem. Jadi jawabannya yang C. Itu. Ini ada di bukunya Pak Budi Mulyana di bab 1. Itu kalau kalian baca-baca, itu 2 instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Itu ya. Jadi jawabannya yang C. Terus yang D, itu aplikasi akuntansi dan SDM yang mumpuni, ini udah jelas bukan instrumen atau peraturan. Itu udah produk dari instrumen atau peraturan tersebut. Jadi ini salah. Oke, lanjut nomor 2. Pengakuan pendapatan LRA dalam akuntansi Pemda adalah pada saat pendapatan LRA. Nih, jadi yang pertama, diterima di rekening Kasda. Betul. Terus yang B, diterima di rekening Kasda maupun di bendahara penerimaan. Betul. Nah, ingat pendapatan LRA itu diakui pada saat sudah ada aliran kas masuk. Gitu. Jadi pada saat sudah diterima di rekening kas daerah maupun di rekening bendahara penerimaan, selama kas itu masuk dan mempengaruhi pelaksanaan anggaran pendapatan, jadi boleh kita akui sebagai pendapatan LRA. Oke, jadi jawabannya kita hold dulu. Yang C, diterbitkan SKP atau SKR. Nah, malah kalau diterbitkan SKP sama SKR, ini kan baru piutang, ingat-ingat ya. Jadi, pendapatannya yang dicatat baru pendapatan LO. Jadi ini salah. Yang D, LPJ bendahara penerimaan disahkan oleh PAKPA. Nah, ini malah nggak nyambung. LPJ kan di akhir tahun. Nah, yang masuk di LPJ itu kan apa sih? Pelaksanaan anggaran di bendahara penerimaan. Nah, kalau seluruh pengakuan pendapatan LRA itu baru pada saat LPJ, itu kan juga nggak mungkin kan, karena tidak memenuhi prinsip akuntansi itu, yang tepat pada waktunya itu. Jadi jawabannya yang D ini salah. Oke, jadi jawabannya ada A sama B kan yang betul. Kita pilih yang paling lengkap, yaitu yang B. Terus nomor 3, akun estimasi perubahan SAL dibutuhkan pada penjurnalan beberapa transaksi. Yang tidak menggunakan akun EPSAL adalah ya ini digarisbawahi yang tidak menggunakan akun EPSAL. Belanja otomatis pakai akun EPSAL. Jurnal anggaran juga pakai akun EPSAL. Nah, jurnal anggaran di sini yang dimaksud soal adalah jurnal saat mencatat DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran gitu. Jadi kalau dibilang jurnal anggaran kan sebenarnya jurnal LRA itu jurnal anggaran semua, tapi yang dimaksud di B ini untuk mencatat DPA itu. Lanjut yang C, jurnal beban. Beban itu kan cuma di LO, jadi otomatis yang C itu salah. Terus yang D, jurnal realisasi pembiayaan. Nah ini juga betul, karena dia masuk di LRA. Ingat, jadi yang di LRA itu pendapatan, terus belanja, sama pembiayaan. Kayak gitu. Jadi beban itu masuknya di LO.
Oke, lanjut nomor 4. Transaksi berikut ini yang tidak mempengaruhi laporan operasional PPKD adalah, nah ini PPKD, jadi kita hold dulu aja. Suaraku jelas kan ya, nggak putus-putus? Jelas, Mas. Oke. Terus nomor 5. Pernyataan yang benar terkait hubungan SKPD dan PPKD. Nah, ini ada PPKD-nya, cuman bisa lah ini masih di logika ya. Setoran sisa UP dari SKPD akan dicatat RK SKPD oleh PPKD. Itu jadi setoran sisa UP. Ingat, kalau kita nyetor sisa UP, itu di sisi SKPD, itu pastikan jurnalnya RK PPKD debit, terus kas di bendahara pengeluaran kan. Nah, ini kalau di RK PPKD itu dibalik. Jadi kas di Kasda, kan kas di Kasdanya otomatis nambah karena uangnya kembali ke Kasda. Terus kreditnya tinggal nambahin RK SKPD. Jadi yang A ini salah karena yang dikredit harusnya RK SKPD. Itu didebitin. Terus B, RK PPKD merupakan ekuitas bagi SKPD. Nah, ini betul. Diingat-ingat ya. Jadi RK PPKD itu ekuitas buat SKPD. Ini udah pernah tak jelasin waktu pertemuan awal-awal yang di laporan. Terus yang C, SP2DLS untuk SKPD akan dicatat RK PPKD oleh PPKD. Ini salah. Kenapa salah? Masa PPKD nyatat RK PPKD? Ini udah jelas salahnya. Jadi PPKD itu nanti nyatatnya RK SKPD. Jadi ditukar gitu. Terus yang D, pengembalian belanja SKPD tahun sebelumnya dicatat pendapatan lain-lain oleh PPKD. Nah, ini juga salah. Ingat kemarin waktu aku jelasin koreksi di pertemuan sebelum liburan, itu kan kalau ada pengembalian belanja SKPD tahun sebelumnya, itu dicatat pendapatan lain-lain, tetap dicatatnya oleh SKPD. Kayak gitu. Kecuali ya yang dicatat PPKD itu kalau pengembalian pendapatan. Nah, ini kan pengembalian belanja. Jadi dicatatnya oleh SKPD tetap. Jadi jawabannya yang B. Terus nomor 6, hal-hal pokok pengelolaan keuangan daerah berikut ini dapat dibenarkan. Kecuali, nah ini, kecuali Sekda selaku koordinator PKD. Betul. Ingat-ingat, koordinator PKD itu Sekda. Tapi kalau pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah, itu kepala daerah. Kayak gitu. Jadi ini yang A sudah betul. Terus yang B, kepala SKPKD selaku PPKD. Betul. Jadi SKPKD itu ex officio PPKD. Udah aku jelasin yang kemarin itu. Jadi kan ada di daerah ada SKPD, ada SKPKD. Kalau SKPD ya PA, KPA, PB, KPB. Kalau PPKD itu bisa berlaku sebagai SKPD, bisa berlaku sebagai SKPKD. Nah, tapi kalau SKPKD itu pasti selalu PPKD. Kayak gitu. Jangan sampai kebalik-balik ya, ntar dibaca lagi PPT-nya. Terus yang C, kepala SKPD selaku PA atau PB. Ini betul. Terus yang terakhir, PPK SKPD dapat merangkap sebagai bendahara maupun PPTK. Nah, ini salah. Jadi ada di bukunya Pak Budi Mulyana, di situ disebutkan bahwa PPK SKPD, bendahara, maupun PPTK itu tidak boleh merangkap satu sama lainnya. Jadi jawabannya yang D. Kayak gitu. Terus lanjut nomor 7. Yang bukan termasuk item atau pos anggaran dalam RKA PPKD adalah, jadi yang bukan ya,
Oh, ini PPKD, jangan dulu berarti. So, nomor 8, akun resiprokal merupakan aliran kas terkait dengan transaksi sebagai berikut, kecuali, diingat-ingat lagi, akun resiprokal itu apa? Akun resiprokal ini adalah akun antar entitas. Nah, kalau di pemerintah daerah, akun resiprokal ini ada 2, yaitu RK SKPD sama RK PPKD. Jangan lupa ya, jadi ini transaksi antar entitas, akun resiprokal itu. Kalau RK SKPD itu yang nyatet PPKD, kalau RK PPKD yang nyatet SKPD. Jadi, coba kita lihat. Ini kecuali. Yang A, aliran kas keluar dari Kasda ke SKPD. Aliran kas keluar dari Kasda ke SKPD untuk pengeluaran UP, GU, atau TU. Ingat, kalau pada saat kita ngisi UP atau nambah uang persediaan, TU, itu pastikan jurnalnya sebagai SKPD ya, kas di BP pada RK PPKD. Berarti di sini mengandung akun resiprokal. Jadi nomor 8, yang A betul. Terus nomor 9, yang B, nomor 9, aliran kas keluar dari Kasda ke rekanan untuk membayar kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD. Aliran kas keluar dari Kasda ke rekanan untuk membayar kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD. Nah, ini simpelnya gimana? Maksudnya, ingat, kita dulu sudah mengenal hak-hak tiap SKPD sama PPKD. SKPD itu haknya cuma atas 3 belanja, yaitu pegawai, barang jasa, sama modal. Misal, SKPD melakukan belanja LS, nah itu kan yang bayar Kasda atau PPKD. Nah, otomatis kegiatan tersebut kan yang menganggarkan SKPD, tapi aliran kas keluar dari Kasda. Nah, kalau kayak gitu, kita kan jurnalnya, kreditnya kan bukan kas di bendahara kan, tapi RK PPKD. Gitu. Misal kayak beban pegawai pada RK PPKD gitu. Gitu. Jadi yang B ini masuk ke akun resiprokal. Ini gampangannya adalah belanja LS. Terus yang C, aliran kas masuk dari SKPD ke Kasda. Ini juga termasuk. Jadi ini kebalikannya yang A. Terus D, aliran kas masuk ke bendahara penerimaan SKPD. Nah, ini jelas bukan. Kalau ada pendapatan, ya kita kan nyatetnya biasa. Kas di bendahara penerimaan, kreditnya pendapatan terkait. Gitu kan, nggak ada akun resiprokal. Jadi ini nomor 8, jawabannya yang delta. Kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja nggak apa-apa ya, jangan lewat chat, nanti nggak kebaca takutnya. Nomor 9, pengakuan belanja untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang tepat adalah ini, pengakuan belanja untuk pengeluaran. Ingat, kalau belanja lewat bendahara, otomatis pengakuan belanjanya pada saat SPJ disahkan oleh PA KPA, ya kan? Udah, jadi kita tinggal cari jawaban yang itu. Jawabannya yang A. Ingat ya, jadi pengakuan belanja itu bisa 2. Kalau belanja UP alias lewat bendahara pengeluaran, kita baru akui pada saat SPJ disahkan oleh PA KPA. Tapi kalau belanjanya itu LS, kita mengakui pada saat SP2D LS terbit. Kayak gitu. Lanjut nomor 10. Akun kewajiban berikut ini terdapat dalam neraca SKPD, kecuali, nah, ini yang nggak ada di neraca SKPD. SKPD itu kan tidak boleh melakukan yang namanya utang jangka panjang kan? Karena itu, kewajiban yang ada di neraca SKPD itu otomatis cuman utang-utang jangka pendek. Coba kita lihat.
Yang A ini jelas salahnya. Yang B, utang belanja ini ada di SKPD karena utang belanja kan jangka pendek. Utang PFK ini juga jangka pendek. Kenapa dikategorikan jangka pendek? Karena biasanya itu langsung disetor dalam beberapa saat gitu. Bisa minggu, bisa bulan, tidak sampai 1 tahun. Terus yang D, pendapatan diterima di muka. Ini juga masuk di neraca SKPD. Oleh karena itu, kecuali yang nggak ada di neraca SKPD adalah yang A, yaitu utang jangka panjang. Gampang kan ya, Akpom? Akpom habis UTS ini. Oke, lanjut dulu. Nomor 11 ini PPKD, kita lawa empati. 12 juga PPKD. Ini juga PPKD. Oke, nomor 14. Ini umum ini. Pernyataan berikut yang paling tepat terkait pendapatan dan belanja yang dianggarkan oleh masing-masing SKPD dan BUD adalah, jadi terkait pendapatan dan belanja yang dianggarkan masing-masing SKPD dan BUD. Ini kembali lagi sama yang tak jelasin tadi, terkait hak-hak masing-masing entitas. Kalau SKPD, diingat lagi ya, SKPD itu pendapatan cuman boleh PAD selain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi otomatis SKPD itu pendapatannya cuma pajak, retribusi, sama PAD lain yang sah, lain-lain PAD yang sah. Itu. Terus belanjanya ya cuma ada 3, pegawai, barang, modal. Itu. Jadi nggak boleh juga ada pembiayaan. SKPD simple. Jadi kalian ngafalinnya gimana? Hafalin yang dikit aja, yaitu hafalinnya SKPD. Kalau emang ada transaksi yang ternyata nggak termasuk di 6 transaksi itu tadi, maka otomatis dia masuk di PPKD. Kayak gitu. Oke, kita lihat. Pendapatan perimbangan hanya terdapat di LRA PPKD. Nah, pendapatan perimbangan, pendapatan transfer, nggak ada di SKPD kan? Berarti ini betul. Belanja hibah terdapat di LRA SKPD. Ingat, belanjanya cuma 3, nggak ada hibah. Berarti SKPD yang ini salah. Pendapatan perimbangan terdapat di LRA SKPD. Nah, ini juga salah, karena udah jelas yang A tadi betul ya. Terus yang D, penerimaan pembiayaan dilaporkan dalam LO PPKD. Nah, ini juga jelas salahnya. Karena penerimaan pembiayaan itu nggak dilaporkan di LO, tapi dilaporkan di LRA. Kayak gitu. Jadi ingat, kalau kita utang, kan kita nggak nyatet di LO sebagai pendapatan, kan? Tapi di LRA kita catat sebagai penerimaan pembiayaan. Utang jangka panjang, kayak gitu. Di LO kita ngakuinya sebagai, apa ini namanya? Kewajiban, kan? Gitu. Jadi tidak bakal muncul di LO. Apalagi di laporannya ya, di laporan LO cuma ada pendapatan sama beban. Jadi misal kalau ada penerimaan pembiayaan, itu biasanya ngaruh di LRA sama nanti di neraca, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kayak masih belum ada yang bingung ini. Ini terus jawabannya, Pak? Jawabannya yang A. Nomor 15. Apabila investasi permanen dicatat dengan, nah ini anu aja, besok. Nih, yang bukan termasuk transaksi resiprokal, SKPD, dan PPKD adalah yang bukan ya. Pembelian komputer dengan SP2DLS. Nah, ini betul. Tadi udah aku jelasin itu. Terbitnya SP2DUP. Nah, ini betul. Diingat, SP2DUP itu bukan bukti belanja UP, tapi bukti pengisian uang persediaan. Kalau bukti belanja UP tadi adalah SPJ bendahara. Terus yang C, setoran sisa UP dari seluruh SKPD. Nah, ini betul juga. Ini kebalikannya yang B ya. Yang D, SP2DLS pengembalian pendapatan retribusi SKPD tahun lalu.
Jadi jawabannya, sebentar. Ya, jawabannya yang D. Soalnya pengembalian pendapatan retribusinya ini masuk di bendahara SKPD. Benar deh. Ya, betul. Ini yang A, gini aja ya, biar nggak bingung. Kalau bingung kayak gini, di jurnal aja ya. Yang pembelian komputer itu peralatan dan mesin pada RK PPKD. Terus terbitnya SP2 di PPKD. Setoran sisa UP itu RK PPKD. Berkas di BP. Oh, kalau yang D, SP2DLS pengembalian pendapatan retribusi SKPD tahun lalu. Ini. Oh, di soal ini masih pakai Permendagri 64 atau 90? Ini masih 64 ya, soalnya soal 2 tahun yang lalu. Permendagri 90 masih belum terbit. Nggak apa-apa, tapi nggak apa ya. Kan Permendagri 64 sama 90 itu cuman seperti aku bilang, banyak-banyak cuman di bagian akun kan, kayak kode-kode gitu. Di soal ini nggak ada, jadi aman. Pendapatan sama belanja SKPD apa aja? Ayo, diingat-ingat. Pendapatan, kalau SKPD, nanti cek lagi di TM9, PPT TM9 kalau nggak salah, ya, itu ada apa namanya, pendapatan ada 3, pajak, retribusi, sama lain-lain PAD yang sah. Cuma 3 itu pendapatannya SKPD. Kalau belanjanya juga cuma 3, pegawai, barang jasa, sama modal. Tuh. Oke. Oke, aku lanjutin. Yang 16D, ini salahnya di mana? Karena, ingat ya, kemarin waktu aku bahas koreksi pendapatan, kalau ada pengembalian pendapatan yang bersifat yang bersifat recurring, itu dia yang melakukan pengembalian, itu kan biarin si PPKD-nya. Jadi SKPD kan no entry. Ya kan? Kalau SKPD-nya no entry, otomatis SKPD nggak nyatet apa-apa kan. Nah, pendapatan retribusi ini adalah pendapatan yang sifatnya non-recurring, jadi nggak berulang. Otomatis kalau ada pengembalian pendapatan, yang ngurusin bakalan PPKD. Jadi kalau kayak gini nih, SKPD no entry. Kalau no entry berarti nggak ada transaksi resiprokal. Jadi 16 betul yang delta. Kayak gitu. Ya, sama-sama, Donald. Oke, nomor 17. Yang tidak termasuk dalam penerimaan pembiayaan suatu Pemda adalah yang tidak termasuk penerimaan pembiayaan suatu Pemda. Ini besok saja. PPKD soalnya. Ini juga PPKD. Ini PPKD. Nah, nomor 21. Dinas Kesehatan menerima SP2DLS untuk belanja modal komputer sebesar 55 juta. Dipotong PPN 5 juta. Jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut. Kecuali. Berarti yang salah. Oke. Kita jurnal dulu coba. Di LO pasti dia ngejurnal karena komputer kita masukkan ke peralatan dan mesin. 55 juta. Terus dipotong PPN 5 juta. Berarti ada utang PPN sebesar 5 juta. Karena ini SP2D-nya SP2DLS, maka yang kita kreditkan yaitu RK PPKD. Sebesar sisanya yaitu 50 juta. Nah, tapi ingat, karena ini itu yang bayar itu PPKD, dan kita itu SKPD nggak tahu apa-apa, maksudnya kita itu cuma terima jadi buktinya, oh sudah dibayar.
Nah, kayak gitu. Berarti seluruh potongan dan pungutan, baik itu pajak, misal ada pensiun, ntar ya kalau belanja pegawai, kayak gitu. Nah, itu semua yang nyatet PPKD. Oleh karena itu, SKPD nggak bakal nyatet adanya utang PFK atau utang PPN di sini ya. Jadi otomatis SKPD itu cuma nyatet bersih peralatan mesin pada RKPPKD sebesar 55. Kayak gitu. Jadi diingat-ingat, kalau kita lihat dulu, misal ada potongan gini ya, potongan PPN, pensiun, BPJS, kayak gitu-gitu, PPH. Kalau misal belanjanya itu belanja LS, maka yang mencatat potongan itu bakalan PPKD. Kalau belanjanya UP, baru boleh kita catat sebagai SKPD. Gitu. Oke, ini berarti di jurnal finansialnya, di jurnal LO, jurnal LRA-nya itu ya udah realisasi belanja modal pada EPSAL sebesar 55. Kayak gini. Jadi hati-hati ya di situ. Siapa yang nyatat utang, siapa yang bakal melunasi utangnya, itu. Terus, ini juga, kalau misalnya ada pertanyaan, loh Kak, itu kok dicatat peralatan mesin, kan kita nggak tahu kapitalisasinya, gitu kan. Misal ada yang sampai sedetail itu mikirnya, kita cari di sini aja. Ini udah jelas kan, belanjanya belanja modal, jadi otomatis asumsinya komputer ini itu sudah di atas batas minimum kapitalisasi. Kayak gitu. Oke, kita tinggal cari jurnal yang salah. Yang A itu betul. Yang B, nah ini B-nya salah. Yang C itu betul. Yang D juga betul. Jadi jawabannya B. Terus lanjut, nomor 22. Atas pemeriksaan Inspektorat Daerah tahun 2018, ternyata pada tahun 2017, Dinas Perhubungan terdapat kelebihan belanja pemeliharaan. Nah ini, kelebihan belanja. Tahun, bentar ya. Berarti ini koreksi atas belanja. Tulis dulu aja. Nah ini kan keterangannya, ternyata pada tahun 2017. Nah, berarti kan tahun lalu. Tapi untuk memperkuat kesimpulan kita bahwa ini itu atas belanja tahun lalu, koreksi tahun lalu, maka perlu diperkuat sama kalimat kedua. Itu yaitu laporan keuangan 2017 sudah terbit. Gimana sih? Ini. Kalau laporan keuangan sudah terbit, maka kita baru boleh menyimpulkan dia adalah pengembalian tahun anggaran yang lalu. Gitu. Ternyata di soal ini itu belanjanya tahun 2017, tapi laporannya belum terbit. Nah, kita masih mengakui itu sebagai pengembalian tahun berjalan. Kayak gitu. Jadi ini penting ya, kata-kata laporan udah terbit atau belum, karena itu cut off point, pemisah batasnya. Kayak gitu. Jadi nomor 22 kita lihat, kalau TAYL atas belanja, maka kita akui sebagai lain-lain PAD yang sah. Ingat-ingat, kalau TAYL atas belanja itu diakui sebagai lain-lain PAD yang sah. Kita cari aja yang kreditnya lain-lain PAD. Yang A, betul, kreditnya lain-lain PAD. Yang B, udah nggak mungkin pemeliharaan. Terus yang C sama D, kreditnya malah RKPPKD. Jadi jelas salahnya. Otomatis jawabannya yang A. Tuh. Jadi di situ ya, kalau soal kayak gini itu menjebaknya di cut off point-nya. Dia laporan keuangannya itu sudah terbit atau belum terbit. 23. Transaksi pemerintah daerah berikut ini yang merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Nah, ini besok aja. Nah, sekarang 24-25. Berdasarkan data di atas, pada LRA hasil penjualan akan dicatat sebagai berikut. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Akarjaya melakukan penghapusan alat berat yang sudah tua.
Harga perolehan alat berat tersebut adalah 950 juta dan akumulasi penyusutan 875 juta. Saat dijual ternyata laku 100 juta. Nah, kalau kayak gini nih, kita pastikan dulu, dia itu dihapuskan saja atau langsung dijual. Kalau di sini kan udah jelas ini cuma dihapuskan aja. Jadi kita langsung akui dia ke surplus defisit kalau misal ada penghapusan tersebut. Tapi karena di sini itu saat dijual ternyata laku 100 juta, maka diasumsikan kalau penghapusannya itu langsung dijual gitu loh. Paham nggak sih? Jadi penghapusan sama penjualannya itu berlaku di saat yang sama. Gitu. Jadi kita lihat langsung ke jurnalnya. Pada LRA, hasil penjualan akan dicatat sebagai berikut. Kalau kayak gini di LRA, pasti yang dicatat itu adalah nilai kas yang masuk, alias yang ini. Jadi, kalau misalnya ada penjualan kayak gini, kalian nggak usah bingung cari selisihnya berapa, kalau di LRA, karena nilai di LRA pasti sebesar kas yang masuk. Itu. Kalau di LRA catat sebagai apa? Pasti dicatatnya sebagai lain-lain PAD yang sah. Senilai ini 100 juta. Jadi jawabannya yang D. Jadi nanti jurnalnya EPSAL pada lain-lain PAD yang sah. Sebesar 100 juta. Gitu. Terus yang D, yang nomor 25, itu kalau di LO, kayak gimana? Nah, kalau di LO, kita harus melakukan itu satu-satu penjurnalannya ya. Jadi kita debitkan dulu kas di bendahara, entah lagi nggak tahu di bendahara atau di RKPWKD nggak jelas, itu sebesar 100. Terus apalagi? Akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini kita debitkan sebesar 875. Ingat, jangan sampai kebalik, jangan malah kita kreditkan lagi. Terus yang terakhir adalah peralatan dan mesin, kita kreditkan 950 juta. Nah, sekarang kita tinggal nyari selisihnya. Di atas sudah ada 975 juta di debit. Berarti kurang nambahi kredit sebesar 25 juta. Otomatis dia akan jadi surplus. Maka jawabannya yang B. Itu. Nah, itu soal pilihan gandanya. Apa ada pertanyaan sampai sini? Maksudnya pengembalian pendapatan sama belanja itu gimana? Ini udah aku jelasin ya di TM ini sebelum benar-benar sebelum liburan, TM ketiga, itu aku ulangi lagi pengembalian pendapatan sama belanja. Aku share screen aja habis ini ya. Bentar ya, ikan renang. Aku jawab yang bismillah dulu. Yang utang pajak. Yang nomor anu tadi ya. Yang nomor 21 itu ya. Bismillah. Nah, jadi aku ulangi lagi. Kalau ada potongan, baik itu potongannya itu pajak berupa PPN, PPh, atau berupa BPJS, iuran dana pensiun, kayak gitu-gitu kan kadang dipotong ya. Kita lihat dulu belanjanya apa. Kalau misal belanjanya itu belanja UP, maka boleh dicatat oleh bendahara. Jadi bakal ada jurnal utang pajak di SKPD atau utang PFK. Tapi karena di nomor 21 ini belanjanya itu belanja LS, maka bendahara, yaitu sebagai SKPD ya, tidak boleh mencatat adanya utang. Karena yang ngeluarin uangnya itu langsung dari BUD atau PPKD. Jadi yang ngakuin utang nanti si PPKD-nya, bukan kita. Kayak gitu. Paham? Bismillah.
Oke, ntar aku mau review yang ikan renang itu. Ntar. Ini ya, udah kelihatan ya. Jadi, pengembalian pendapatan sama belanja itu balik lagi di sini, buka PPT yang TM10 itu. Jadi di situ itu dibagi lagi secara sekilas ya. Kalau pendapatan itu kita lihat dulu kesalahannya itu berulang atau tidak berulang. Baru setelah itu kita kategorikan dia itu kesalahannya tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang lalu. Baru kita bikin jurnalnya. Kalau kesalahannya itu tahun anggaran berjalan, baik dia berulang atau tidak berulang, itu sama jurnalnya. Oke. Kalau misal tahun anggaran itu tahun anggaran yang lalu dan kesalahannya itu tidak berulang, maka kita sebagai SKPD ini ya tidak boleh mencatat. Tapi yang mencatat itu nanti langsung PPKD. Kayak gitu. Makanya ini aku merah-merahin. Nah, yang di soal nomor 16 yang D tadi itu kasusnya kayak gini. Jadi PPKD ini SKPD nggak nyatet karena itu pengembalian retribusi tahun anggaran yang lalu. Kayak gitu. Kalau pengembaliannya itu tahun anggaran berjalan, ya udah berarti kita akuin langsung aja kayak gini pendapatan pajak pada RK PPKD. Kayak gitu ya. Terus kalau pengembaliannya itu berupa pengembalian belanja, itu ya tinggal kita balik aja. Kalau tahun anggaran berjalan, kita tinggal mereverse jurnalnya. Kalau tahun anggaran yang lalu, ingat, yang dikreditkan itu bukan koreksi ekuitas, atau kalau di akuntansi komersial kan RE, KRE ya. Kalau di akuntansi pemerintah, kita akui sebagai lain-lain PAD yang sah. Kayak gitu ya, ikan. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nomor 25. Bentar. Nomor 25. Ini ya, pencatatan LO atas hasil penjualan. Jadi, kalau di sini kita itu nyatet hal-hal yang pasti dulu. Pertama yang pasti adalah nilai kas yang masuk. Ini tadi 100 juta. Ya udah kita catat kas di BP atau RKPPKD, tergantung nanti di soal. Kan ini nggak jelas ya, dia masuk kemana. Tapi ya anggap aja kas di bendara gitu. Terus, selanjutnya kita harus mendebitkan akumulasi penyusutan. Jangan sampai kebalik, akumulasi penyusutannya malah dikreditkan. Kan malah nambah. Terus baru kita mengkreditkan aset yang kita jual. Itu, yaitu 950. Setelah itu, ya kita tinggal nyari selisihnya. Selisihnya di debit atau di kredit. Kalau di kredit jadi surplus, kalau debit jadi defisit. Kayak gitu. Bingung apa, ah? Apa sudah jelas? Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke esai.
Nah, udah kelihatan ya? Udah, Mas. Iya, oke, kita mulai. Jadi, kalau di esai, di problem, itu kita harus fokus sama informasi-informasi yang disajikan sama soal. Kayak gitu. Jadi, misal kayak gini. Data akuntansi dan anggaran pada SKPD. Nah, ini kita harus pastiin dulu dia SKPD atau PPKD-nya. Kayak gitu. Terus, habis itu, kita lihat langsung ke neraca awal tahun. Biasanya di neraca awal tahun ini normal-normal aja. Cuman kadang ada yang nambahin keterangan tambahan kayak gini. Nah, keterangan tambahan kayak gini itu bisa jadi penting karena nanti akan mempengaruhi gimana kita menjurnal ke bawahnya. Saran. Nah, jadi keterangan di sini buat apa? Saldo kas di bendahara pengeluaran pada neraca awal tahun menunjukkan sisa UP yang belum disetor ke RKUD, ya, sisa UP yang belum disetor ke RKUD, dan pungutan PPN PPh yang belum disetor ke RKUN. Kayak gitu. Jadi di sini uang 35 juta ini tidak murni berasal dari UP, sisa UP, tapi juga ada dari pungutan PPh PPN. Nah, sebelum kita masuk ke soal, enaknya kita identifikasi dulu. Sebenarnya berapa yang masuk RKUD, berapa yang masuk RKUN. Nah, kalau misal ada pungutan PPN sama PPh, otomatis kan kita nyatetnya utang pajak ya. Kalau bukan utang pajak, berarti utang PFK. Nah, sekarang kita lihat di sini, ternyata ada utang PFK sebesar 9 juta. Jadi, otomatis yang termasuk disetor ke RKUN itu cuma 9 juta, sedangkan selisihnya 35 sama 9 itu bakal nanti disetor ke RKUD. Berarti itu sisa UP kita 26 juta. Untuk apa informasi ini? Jadi informasi ini digunakan nanti kalau misal pasti sih di transaksi ada pengembalian sisa UP. Nanti kita lihat. Oke, terus kita ke kebijakan akuntansi. Di sini persediaan ATK dicatat sebagai beban persediaan pada saat pembelian. Oke, berarti aman ya. Persediaan yang dicatat sebagai beban itu benar-benar memudahkan kita kalau nanti lagi stock of name. Jadi nanti nggak ada lagi yang mempengaruhi stock of name. Misal ada pembelian, kita nggak usah hitung-hitung lagi. Jadi nanti kalau stock of name di akhir, kita tinggal membandingkan saldo awal tahun sama saldo hasil stock of name. Itulah yang kita sesuaikan. Terus lanjut, penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu, masa manfaat gedung bangunan itu 40 tahun, peralatan mesin 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan tahunan. Perolehan periode berjalan disusutkan pembulatan 1 tahun. Oke. Ini DPA-nya, terus kita lanjut ke transaksi aja. Jadi yang di Excel itu sudah aku siapin ininya, hitungannya, transaksinya. Yang pertama, membukukan pagu anggaran sesuai dengan DPA. Nah, udah jelas berarti DPA-nya yang ini tadi, yang C, kita tinggal membukukan saja. Ini jurnalnya cuma di jurnal anggaran. Estimasi pendapatan retribusi 350 juta, estimasi lain-lain PAD yang sah 20 juta. Terus kita loncat dulu ke apropriasi belanja, pegawai 2,7 M, barang jasa 1,92 M, belanja modal 880 juta. Nah, setelah itu baru selisihnya kita masukkan ke akun estimasi perubahan sal. Biasanya pasti ya ini, kalau SKPD itu biasanya F-salnya di debit. Biasanya, soalnya pasti belanjanya lebih besar dari pendapatan. Kita lanjut. Nomor 2. Melakukan penyetoran saldo. Nah, seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran awal tahun, baik ke RKUD maupun RKUN. Nah, ini seperti yang udah aku jelasin tadi, yang ini.
Nah, fungsinya dari identifikasi ini, kita bisa tahu mana yang ke RKUN, mana yang ke RKUD. Gampangnya dulu, kita yang ada dulu, berarti utang PFK otomatis didebitkan. 9 juta, ini larinya ke RKUN. Terus selanjutnya, ada kas di bendara pengeluaran ini yang kurang, 35 juta. Berarti kita kreditkan 35 juta. Nah, terus 26 jutanya gimana nasibnya? Karena kita setor ke RKUD, otomatis akan keluar akun transaksi resiprokal, yaitu RK PPKD. Jadi nggak usah bingung. Pokoknya kalau disetor dari RKUD, setor ke RKUD, berarti otomatis yang berjalan di situ adalah RK PPKD. Nggak perlu jurnal anggaran ya, karena ini nggak mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Terus nomor 3, mengajukan SPM UP dan diterima SP2 di UP senilai 200 juta. Nah, seperti biasa, nerima kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Nggak usah jurnal anggaran. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah dua dokumen ini, SPM UP sama SP2D UP. Jadi, kalau misal di soal, itu dipisah. Misal transaksi nomor 3, mengajukan SPM UP. Transaksi nomor 4, mengajukan diterima SP2D UP. Nah, kalau kayak gitu, yang SPM UP ini tuh masih belum menandakan uang masuk. Jadi nanti jurnalnya bakal no entry. Baru yang SP2D UP kita catat adanya uang masuk. Itu diingat-ingat ya. Jadi kalau misal soal ini dipisah SPM sama SP2D, yang SPM no entry, SP2D-nya baru dicatat. Oke, lanjut nomor 4. Bendara melakukan pembayaran menggunakan UP untuk kegiatan atau belanja sebagai berikut. Bla 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 bla. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kita patut mencurigai dulu. Nah, di sini kan nggak ada keterangan SPJ itu sudah dibuat, sudah disahkan apa belum. Jadi kita lihat dulu soal bawahnya, alias soal nomor 5. Nah, ternyata di sini SPJ-nya baru disahkan. Jadi ini SPJ disahkan oleh KPA. Kayak gitu. Kalau kayak gitu, otomatis nomor 4 ini no entry. Ingat, pengakuan belanja UP pada saat SPJ disahkan oleh KPA. Jadi, pengakuannya baru di nomor 5 ini. Kita akui beban. Ini belanja ATK itu dianggap beban persediaan kan tadi catatnya. Belanja keperluan perkantoran kita masukkan beban barang dan jasa. Belanja perjalanan dinas bikin aja beban perjalanan dinas sama. Baru kreditnya kas di bendara pengeluaran. Dan jangan lupa kita bikin jurnal anggaran belanja barang jasa pada EPSAL. Nilainya total ini. Karena tiga-tiganya ini masuk di belanja barang jasa. Oke, bentar. Lanjut. Nomor 6. Diterima SP2DGU atas belanja yang telah disahkan pada tanggal 30 Januari. Jadi, ini juga lihat, nomor 5 itu kan diajukan SPMGU. SP2DGU-nya baru terbit tanggal 6. Jadi tetap dicatat, semua itu tetap dicatat pada saat terbitnya SP2D. Misal ada SPM SP2D, kita catatnya pas SP2D. Jadi GU-nya baru kita catat di transaksi nomor 6. Kayak gini. Terus lanjut, nomor 7. Selama tahun berjalan, diterbitkan SKR sebesar 245.400. Kalau udah SKR, berarti kita catat piutang terlebih dahulu. Nomor 7. Piutang retribusi pada pendapatan retribusi LO. Nah, selanjutnya nomor 8. Selama tahun berjalan, telah diterima setoran retribusi secara langsung ke RKUD sebesar
256.700. Dan setoran melalui bendahara penerimaan 336.600. Terus ada keterangan, setoran ke RKUD langsung merupakan pelunasan atas piutang retribusi. Nah, kalau ada soal kayak gini, daripada kalian bingung, jurnalnya, kemudian dipisah dulu aja. Jadi, ini RKPPKD pada piutang retribusi 256 itu, terus setoran melalui bendahara berarti kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi LO 336 sekian. Terus ini juga yang beda dari PSB. Jadi di PSB ini itu setorannya kalau yang setoran langsung ke Kasda itu mereka nggak nyatet kayak gitu. Padahal seharusnya tadi di awal di pilihan ganda kan dicatat pada saat uang masuk ke kas daerah maupun diterima di bendahara. Nah, harusnya kita catat di jurnal anggaran itu dua-duanya. Baik pada saat uang itu masuk ke kas daerah, ini yang 256.700 ini tadi, sama uang masuk ke kas bendahara 336.600. Jadi dua-duanya ini tetap harus kita catat di jurnal anggaran. Jadi kayaknya PSB itu ada miss di situ. Kalau misal kalian nanti belajar dari PSB. Ini PSB berarti PSB tahun lalu ya. Bukan tahun ini. Terus selanjutnya nomor 9. Selama tahun berjalan, penyetoran atas pendapatan retribusi oleh bendahara penerimaan ke rekening Kasda 324 juta. Nah, ini setor biasa, berarti RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Nggak usah dicatat di jurnal anggaran. Terus nomor 10A, kita lihat beberapa koreksi yang dilakukan pada tahun berjalan. Nah, ini penting. Laporan keuangan tahun lalu telah diterbitkan. Jadi, otomatis kalau ada transaksi tahun lalu, itu transaksinya sudah bisa dikategorikan sebagai koreksi TAIL, bukan koreksi TAB lagi. Oke, 10A. Rekanan melakukan penyetoran ke RKUD 25 juta atas rekom auditor terhadap adanya kelebihan pembayaran belanja, pengadaan peralatan dan mesin tahun sebelumnya. Nah, ini udah jelas. Kelebihan pembayaran belanja, pengadaan peralatan mesin. Nah, karena ini belanjanya itu menghasilkan modal, bukan berupa beban aja, bukan yang expendable, jadi kita catatnya yang dikreditkan itu bukan lain-lain PAD yang sah. Jadi kita langsung mengurangi nilai asetnya. Ini pada peralatan dan mesin. Nah, terus debitnya hati-hati. Di sini karena penyetorannya itu langsung ke RKUD, maka debitnya RKPPKD. Jadi pastikan penyetorannya itu ke RKUD apa diterima oleh bendahara. Kayak gitu. Oke. Terus karena ini ada arus kas yang masuk, otomatis kita tetap harus mencatat di jurnal anggaran. Nah, di jurnal anggarannya itu barulah kita catat adanya lain-lain PAD yang sah di LRA sebesar 25 juta. Jadi kayak gitu ya. Di sininya tetap kita akui peralatan dan mesin, ngurangin, tapi di jurnal anggaran kita kurangi lain-lain PAD yang sah, ditambah, kok dikurangin, ditambah, dikreditkan. Nah, terus pertanyaannya, nah, kalau peralatan dan mesinnya ngurang, masa kita ngembaliin fisiknya? Nah, biasanya kayak gini itu enggak. Yang dibalikin itu cuman, apa ya, nilainya aja. Alias kita waktu awal itu kebanyakan mencatat nilainya. Kayak gitu. Biasanya seperti itu. Terus nomor 10 yang B. Terdapat permintaan pengembalian kelebihan setoran retribusi tahun lalu sebesar 32 juta. Oke, kita ingat lagi tadi yang ikan renang tanya. Setoran retribusi tahun lalu. Retribusi itu termasuk non-recurring, pendapatan yang tidak berulang. Kalau pendapatan yang tidak berulang dan dilaksanakan tahun lalu, otomatis yang melakukan koreksi itu PPKD. Jadi SKPD itu tetap no entry. Kayak gitu. Jadi diingat-ingat ya.
mana yang no entry, mana yang perlu kita jurnal. Terus nomor 11. Selain SPJUP yang pertama kali pada tanggal 30 Januari, berikut ringkasan pengesahan SPJ atas belanja bendara pengeluaran selama tahun berjalan sebelum SPJ terakhir. Ya, berarti sekian ini kita masukkan aja. Beban barang jasa 615, persediaan 267, pemeliharaan 86400. Dan ini belanja honor, meskipun honor, hati-hati, aku ingetin lagi, karena ini panitia pengadaan belanja modal, maka kita kapitalisasikan ke asetnya itu. Jadi karena ini pengadaan peralatan mesin, ya kita akui sebagai peralatan dan mesin 30 juta, kayak gitu. Baru kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Karena UP. Terus jurnal anggarannya menyesuaikan. Kayak gini. Oke. 968.400 itu dari barang jasa, ATK, sama pemeliharaan. Oke, kita lanjut nomor 12. Atas SPJ poin sebelumnya diterima SP2DGU. Nah, ini udah jelas SP2DGU berarti ngereimburs belanja tahun sebelumnya. Jadi tinggal kas di bendara pengeluarannya kembali, kreditnya RK PPKD, nilainya sama kayak sebelumnya ini. Nomor 13, ringkasan belanja barang dan jasa yang dibayar secara LS, hati-hati. Selama setahun sebesar 608, rincian sebagai berikut. 315 beban barang jasa, ATK itu persediaan 238, terus ini sewa gedung untuk kegiatan sosialisasi. Ini terserah ya, kalian tulis beban sewa boleh, beban barang jasa juga boleh. Kayak gitu. Sama-sama betulnya. Yang jelas nanti masuknya di belanja barang jasa. Terus honor narasumber, nah honor, karena ini honornya itu bukan honor pegawai kita sendiri, bukan pegawai Pemda, jadi honor ini dimasukkan ke belanja barang jasa, bukan belanja pegawai. Nah, terus bebannya gimana, Kak? Bebannya boleh masukin langsung ke beban barang jasa. Jadi 325 ini dari 315 juta ditambah sama 10 juta. Jadi 325 juta. Kayak gitu. Terus ya udah kita seperti ini, ketemu RKPPKD total 608, sama kan? Sama kayak ini. Jangan lupa menjurnal di jurnal anggaran. Belanja barang jasa pada EPSAL sebesar 608. Terus nomor 14, pengesahan SPJ belanja bendahara pengeluaran yang terakhir. Nah, sebenarnya kata-kata yang terakhir ini tuh juga nggak seberapa penting. Soalnya pasti di soal selanjutnya itu bakal dikuatin lagi, bakal ada SP2D GU nihil. Kayak gitu. Jadi kata-kata yang terakhir itu nggak seberapa penting. Karena jurnalnya pun juga sama gitu loh. Yang penting SPJ-nya sudah disahkan. Jadi ini kita catat aja, belanja barang jasa, beban barang jasa 46 juta, beban persediaan 25 juta, beban perjalanan dinas 75 juta. Kita total, kita catat belanja barang jasa pada EPSAL 146 juta totalnya. Nah, terus barulah nomor 15, atas SPJ di atas telah terbit SP2D GU nihil. Ingat ya, jadi SP2D GU nihil itu SP2D GU yang terakhir, di mana uang persediaan yang sudah ada itu nggak direimburs lagi. Tuh. Jadi ya udah, kalau misal di sini itu 15 ini ya, kan ada dua ya, ada SP2D GU nihil sama sisa UP tadi setor, ada dua transaksi. Kalau misal ini transaksinya dipisah, ya, jadi transaksi 15 diterbitkan SP2D GU nihil. Nah, transaksi nomor 15 itu no entry. Gitu. Barulah kalau ada transaksi nomor 16, misal sisa UP telah disetor. Nah, itu baru kita jurnal. Nah, berhubung di sini itu digabung jadi satu, kita langsung jurnal pengembalian UP-nya. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya, jurnal di sini ini disebabkan karena sisa UP telah disetor, bukan karena SP2D GU nihil. Gitu.
Terus nilainya ini dari mana? Nilainya ya jelas dari UP waktu awal kita isi top up itu kan 200 juta. Terus kita pakai yang terakhir 146 juta, selisihnya 54. Oke, lanjut nomor 16. Selama tahun berjalan, atas belanja UP, bendahara memotong PPh dan PPN sebesar 32.500. Jumlah tersebut telah disetor 30 juta. Nah ini, atas belanja menggunakan UP. Ini pastikan juga. Karena kalau belanjanya LS, sekali lagi dia tidak dicatat. Ya wis, karena ini cuma utang, ya kita catat kas di bendahara pengeluaran. Kenapa kas di bendahara pengeluaran? Karena ini potongan, kan yang motong bendahara pengeluaran kan. Pada utang PFK, ini bebas ya, utang PFK, utang pajak, utang PPh, utang PPN, terserah chart of account-nya nanti. Tuh, 32,5. Terus disetor ke rekening kas negara 30 juta. Oke. Nah, ini meskipun ada kas masuk, karena tidak mempengaruhi pelaksanaan anggaran, maka di jurnal anggaran tidak perlu di jurnal. Itu yang perlu diingat-ingat. Oke. Kalau ada pertanyaan, itu aja ya langsung. Langsung ngomong. Gak apa-apa. Terus nomor 17, ringkasan belanja modal yang dibayar secara LS adalah sebagai berikut. Tuh, peralatan mesin, gedung bangunan. Ya udah tinggal kita catat, peralatan mesin 325, gedung bangunan 475. Pada RKPPKD, karena belanjanya belanja LS. Tuh. Jadi, belanja modal pada EPSAL 800 juta. Lanjut, nomor 18. Nomor 18 itu adalah SP2DLS, gaji dan tunjangan. Selama tahun berjalan sebagai berikut. Nah, ini juga sama kayak yang tadi di Pilgan. Ya, Pilgan. SP2D-nya kan LS. Nggak pakai SPJ bendahara. Otomatis belanjanya yang bayar BUD alias PPKD. Kalau kayak gitu, potongan PFK yang di sini ini tidak perlu kita jurnal. Jadi kita cuma menjurnal belanja gaji dan tunjangannya aja. Jadi langsung beban pegawai pada RKPPKD 2,68 miliar. Nanti jurnal anggarannya juga belanja pegawai pada EPSAL 2,68 miliar. Nah, itulah yang harus hati-hati. Jadi pastiin ini, pastiin lagi SP2D-nya LS sama SPJ bendahara. Oke. Kalau udah, pokoknya akmem itu harus benar-benar teliti gitu loh. Pasti bisa 100. Nomor 19. Hasil stok opname persediaan akhir tahun sebesar 5,65 juta. Nah, ini tadi kataku, karena di soal ini itu pembelian persediaan itu dibebankan langsung, otomatis kita cuma perlu melihat saldo awal tahun sama saldo hasil stock opname. Gitu. Saldo hasil stock opname itu kan 5650. Saldo awal tahunnya kita lihat sini. Nah, ini 5750. Karena lebih besar saldo awal tahun, otomatis kita perlu mengurangkan. Kayak gitu. Jadi, kita tinggal mengkreditkan persediaannya sama beban sebesar selisihnya. Itu ya. Jadi, kalau bingung pada saat penyesuaian persediaan, itu kita tinggal lihat, kita ini perlu nambah persediaan atau ngurangin. Jadi, nggak selamanya ya, jurnalnya itu beban pada persediaan. Soalnya ada yang mengartikan kayak gitu. Nah, kalau kita harus menambah persediaan, masa persediaannya kita kredit? Kan ya nggak mungkin kan ya? Tuh. Oke, kita lanjut nomor 20. Terdapat kekurangan belanja gaji dan tunjangan bulan Oktober sebesar 18 juta. Kekurangan belanja gaji tunjangan ini, bentar ya aku blok. Ini itu maksudnya kita itu harusnya sudah ngakui gaji, tapi belum kita bayarkan. Jadi barulah kita di sini akui dia sebagai utang belanja. Karena harus kita ingat,
jurnal penyesuaian itu tidak pernah memunculkan akun kas. Kayak gitu. Jadi langsung beban pegawai pada utang belanja 18 juta. Jadi di sini nggak perlu jurnal anggarannya, karena ini jurnal penyesuaian. Terus nomor 21, nih, dari hasil inventarisasi fisik aset tetap, diperoleh berita acara bahwa sejumlah aset peralatan mesin rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi. Nah, ini kata kuncinya rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi. Dengan nilai perolehan 48 juta dan akumulasi penyusutan 9,6 juta. Di sini ini kita ada bisa melakukan beberapa pendekatan ya. Tapi karena di sini ini nggak jelas dia itu dihapuskan atau dijual, maka sebaiknya kita reklasifikasi ke aset lainnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini berarti cuman hasil laporan ke bos, ke PA, oh ternyata aset rusak berat segini, nggak bisa digunakan lagi, kayak gitu. Dan kita masih belum melakukan penghapusan atau penjualan. Jadi otomatis kita reklasifikasi dulu ke aset lainnya. Kayak gini. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita tulis dulu mana yang diketahui. Nilai perolehan aset, berarti nanti yang kredit. Peralatan mesin 48 juta. Akumulasi penyusutan, debit 9,6 juta. Selisihnya baru kita masukkan ke aset lainnya. Kayak gitu. Oke. Ini udah jelas apa gimana ya? Soalnya aman kayaknya sampai sekarang, belum ada yang nanya. Udah aku lanjutin sampai nomor terakhir dulu, nomor 22. Jadi, beban penyusutan. Terkait di sini adalah penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap kita lihat kebijakan akuntansinya lagi yang di atas. Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan tahunan. Perolehan periode berjalan disusutkan pembulatan 1 tahun. Berarti kita nggak perlu ngitung berapa per 12, berapa per 12. Gampang. Terus masa manfaat 40 tahun buat gedung bangunan, peralatan mesin 10 tahun. Nah, penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Berarti langsung aja nilai buku dari aset itu dibagi sama masa manfaatnya. Oke, kita lihat dulu dari nilai gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan di neraca awal itu nilainya 3,25 M. Terus kita lihatlah di sini ada transaksi apa. Ternyata ini ada pembelian gedung dan bangunan. Nah, 475 juta. Kayak gitu. Jadi, udah itu aja. Yang lainnya kayak nggak ada. Jadi langsung kita tambahkan. Terus peralatan mesin, itu di saldo awal ada 4650. Jadi 4650, terus kita lihat di sini, oh ternyata ada pengurangan nih peralatan mesin. Ini kalau nggak salah tadi jurnal koreksi tahun anggaran yang lalu. Terus ternyata beli lagi. Oh enggak, Ding. Ini harus 11, ini transaksi kapitalisasi. Nah ini, belanja honor. Nah, 30 juta. Sini. Terus kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini baru beli peralatan mesin 325 juta. Nomor 17. Terus lagi ada ini pengurangan peralatan mesin karena direklasifikasi ke aset lainnya. Oke, nilainya kita lihat sebesar sekian. Barulah kita hitung akumulasi penyusutannya. Langsung gedung dan bangunan kita bagi 40, ditambah peralatan mesin kita bagi 10. Nilainya sekian. Kayak gitu. Terus kemarin ada pertanyaan di kelas Rabu. Kayak gini perlu dipisah apa enggak, Kak? Seharusnya nggak perlu. Karena ya biasanya kayak gini aja sih, di akuntansi pemerintah pokoknya memudahkan lah. Nggak perlu repot-repot misah-misah akun kayak ginian.
Kecuali kalau di soal emang diminta atau ada chart of account-nya kayak gitu. Oke, sampai sini beneran nggak ada yang ditanyakan ini? Nggak apa-apa? Kak, Ya, bisa kembali ke jurnal nomor 8 nggak, Kak? Transaksi 8. nomor 8, bentar. Iya. Transaksi 8. Esai, Kak. Oh iya, kejauhan. Transaksi 8 tadi, Kak. Nah, ini. Ya, kenapa? Nah, itu kan piutang retribusinya kan 256, sedangkan di transaksi nomor 7 itu kan 245.400. Itu gimana, Kak? Nah, ini kalau kayak gini, ya kita lihat aja ke atas. Ini ada piutang retribusi 25 juta. Oh, Berarti ini ada pelunasan tahun yang lalu. Maksudnya piutang retribusi yang tahun lalu gitu. Kan ini kalau dijumlah coba ya. 25 itu ditambah sama berapa nih? 245,4. 270.400. Nah, yang ke lunasi kan baru 256. Jadi aman. oh. Siap, Kak. Ya. Jadi kayak nggak mungkin ya. Kayak maksudnya kalau nggak ada piutangnya, terus gimana? Itu biasanya hampir tidak mungkin. Tapi kalau misal ada kasus seperti itu, ya udah selisihnya. Jangan sampai kita mengkreditkan piutang. Maksudnya jangan sampai piutangnya itu nilainya kredit ya. Jadi selisihnya, ini misal gini tok ya, 245 sama 256. Jadi selisihnya itu nanti kalian akui langsung sebagai pendapatan. Nggak usah ke piutang. Misal, jeleknya di soalnya salah, kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kan jelas, tadi masih ada sisa piutang. Kayak gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau misalkan ada piutang tak tertagih dan penghapusan piutang yang belum dibuat cadangannya. Kalau misalkan ada piutang tak tertagih, oh, ini ada sebenarnya di soal yang lainnya. Bentar ya. Bentar. Kamu nanya ini yang di BPT ini ya? Pocong. Semua namanya pocong. Kalau misal ada penghapusan piutang tak tertagih, aku lupa sebenarnya di soal mana. Tapi ada, kalau yang di soal bahas itu, aku bahas kok di tab sebelumnya. Pokoknya gini lah, kalau ada pertama ya, misalkan ada piutang tak tertagih. Ya sama, kalau misal ada piutang tak tertagih, kalau yang kamu tanyakan itu penyesuaian akhir tahunnya, itu gampangnya kalau di Akpem, itu tinggal dikurangin aja. Kayak gitu. Jadi misal, nah, bentar. Misal nilai piutang 500 gitu. Ternyata di akhir tahun itu perlu adanya ada 10 misal. Di akhir tahun itu perlu adanya penyisihan. Jadi dibebankan kayak biasa ngakuin BDE sebesar 5% dari piutang. Ya udah berarti kan tinggal ngalahin 5% dikaliin sama piutangnya. Kalau Akpem itu sebenarnya sesimpel itu. Sejauh ini ya, setauku. Maksudnya di soal-soal itu biasanya kayak gini. Jadi langsung 5% dikali 500.
langsung ketemu penyisiannya. Itu kalau misal ada piutang tak tertagih. Kalau ada penghapusan piutang yang belum dibuat cadangannya, yang kayak gini, ini kan, ya udah berarti kita catatnya, misal di soal piutang. Piutang A 500. Piutang B. Nah, ternyata piutang B ini tuh piutang baru. Misal piutang baru belum setahun gitu. Tapi tiba-tiba yang B ini sudah dipastikan tidak bisa melakukan penghapusan, tidak bisa melakukan pelunasan piutang. Sebenarnya ini prosesnya itu ada, kalau di negara ya, kalau di akuntansi pemerintah pusat, itu prosesnya itu nggak bisa langsung diakui sebagai beban. Tapi karena ini kita di akuntansi pemerintah daerah, ya sementara ini kita cari udahnya dulu aja. Kita nurut bukunya Pak Budi. Jadi kita langsung akui, ya udah beban kerugian, beban apa sih? Beban penghapusan piutang tak tertagih, ini debitnya, ntar kreditnya langsung pada piutang, misal piutang B, kayak gitu. Langsung 250 pada 250, gitu. Gitu, Pocong. Apa ini bukan yang kamu maksudkan? Iya, iya apa ini? Iya gitu kan maksudnya. Udah jelas belum? Itu aja deh. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan yang lainnya lagi? Kak, mau nanya kalau misalkan piutang itu tuh diserahkan ke KPKNL untuk diupayakan penagihannya. Ayat jurnalnya kayak gimana ya, Kak? Makasih. Sama-sama, Hani. Itu Akomda udah ada transaksi kayak gitu? Udah ada transaksi yang kayak pemisahan piutang yang 5% itu yang bikin AFDA kayak gitu. Yang sampai ke KPKNL itu loh maksudku. Tapi kan di soalnya tuh kan kita bikin dulu penyisihan piutang. Terus udah gitu ditanya lagi, nah yang penyisihan piutang itu tuh mau diserahin ke KPKNL untuk diupayakan penagihannya, bagaimana ayat jurnalnya gitu, Kak. Tapi di soal itu belum dibilangin dihapuskan ya? Belum, Kak. Kalau belum dibilangin dihapuskan, sebenarnya ini pelajarannya Akumpus ya harusnya. Kalau belum dibilangin dihapuskan, itu, aku lupa. Pokoknya kalau udah benar-benar dihapuskan, itu kita baru ngakuin ini beban penghapusan. Kalau masih diupayakan penagihannya ke KPKNL, itu kayaknya piutangnya tetap ada, cuman diungkap di CALK. Kayak gitu. Oh, oke, Kak. Berarti no entry aja gitu ya? Iya, no entry. Oke. Nanti ya, tak ituin lagi. Nanti pertanyaannya chat PCK aku ya. Nanti aku Iya, tanyain Kak. ke yang lainnya. Oke, ada yang lainnya lagi? Santai aja. Ini SKPD yang terakhir, pertemuan SKPD yang terakhir. Soalnya emang materinya Akomda ini itu bener-bener renggang banget ya, longgar. Jadi sampai bingung. Sampai dosenku meskipun offline itu ya cuman kayak 2 pertemuan ngasih soal, terus bawanya kemana, ninggal gitu. Terus baru dibahas sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak emang materinya cuma sedikit. Jadi sayang banget kalau emang kalian nggak bisa maksimalin sebaik mungkin. Soalnya ini bagiku lumbung nilai gitu loh. Coba bandingin sama AKM sama Abdi, kan ribet kan ya mereka. Jadi usahain kalau baca soal itu yang teliti. Kalau nggak bisa 100, ya paling nggak A lah pokoknya. Aku tunggu ya, pokoknya ini semua yang ada di les-lesan Yasin Edu ini yang Akom A semua pasti. Itu. Oke, kita lanjut. SPJ Bendara sama yang LS.
Oke, benar. SPJ bendahara sama yang LS. Di sini aja, wis. SPJ bendahara. Sama SP2DLS ya, kalau LS itu berarti. Oke, gini aja. UP sama LS. Nah, UP itu pengakuannya, ini pengakuan. Kalau UP, pengakuannya itu pada saat SPJ bendahara disahkan oleh PA atau KPA. Itu kalau UP. Kalau LS, itu pada saat SP2DLS telah terbit. Kayak gitu. Jadi bukan SPMLS ya, SP2DLS terbit. Kalau ternyata itu masih berbentuk SPMLS, jadi itu jurnalnya no entry. Kayak gitu. Apakah itu yang kamu maksud, Iqbal? Ya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Bismillah. 10B kenapa nggak di jurnal? Ayo, kenapa? Itu ya, 10B. Ingat yang aku balikin tadi ke retribusi. Ini aja, wis. Koreksi pendapatan. Koreksi pendapatan itu bisa pendapatan yang berulang sama yang tidak berulang. Pendapatan berulang itu bisa TAB, bisa TAYL. Sama ini juga bisa yang tidak berulang. Nah, pendapatan yang berulang, baik TAB sama TAYL, ini jurnalnya sama. Jadi, mereka itu debit pendapatan, kreditnya RK PPKD langsung, kayak gitu. Oke, atau kas di bendahara lah. Pokoknya tergantung mintanya soal, kalau masalah kreditnya ini. Tapi yang jelas sama, debitnya itu tetap pendapatan, ngurangi pendapatannya. Kalau pendapatannya itu nggak berulang, itu kita lihat dulu dia TAB atau TAYL. Kalau TAB, jurnalnya kayak gini, sama. Nih, jadi jurnalnya sama sampai sini. Debit pendapatan, kredit, RK PPKD, atau kas di bendahara. Atau kas di PP. Kalau TAYL, ini itu no entry. Kenapa no entry? Karena yang mencatat itu PPKD. Kayak gitu. Jadi ini, kenapa nomor 10B itu no entry? Karena dia itu pendapatan retribusi, dia termasuk pendapatan recurring, terus berasal dari tahun lalu, yaitu TAYL. Otomatis dia masuknya no entry. Kayak gitu ya, bismillah. Gimana, bismillah? Aman? Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, ada lagi apa enggak? Kalau enggak ada, kita akhiri lebih awal, nggak apa-apa ini. Mungkin masih ada PR, tugas, dan lain-lainnya. Gimana? Oke, yaudah kalau kayak gitu, aku akhiri lebih awal ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa diajukan tetap di PC atau di grup. Terus kalau di PC, misal aku lagi slow respon juga maaf, tapi pasti bakal aku bales. Oke, sekian malam hari ini. Kita tutup dulu dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.